Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam pendidikan. Saya Muhammad Aziz Ali, mahasiswa PPG UNES dalam jabatan gelombang keempat tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan hasil dari KBM yang merupakan bagian dari uji kinerja PPG dalam jabatan gelombang keempat 2021. Adapun materi yang akan saya sampaikan adalah materi teknologi digital fisika SMA kelas 12 yang akan saya lakukan pada tanggal 6 Desember sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh panitia. Adapun tempat di mana saya akan melakukan KBM ini adalah di SMA Islam Al-Azhar 5 Cirebon, dan berikut kartu ujian yang menjadi syarat uji kinerja pada kesempatan kali ini. Dan sebagai bukti pengambilan KBM ini dilakukan pada jadwal yang telah disepakati, yaitu 6 Desember, yaitu tertera dalam kalender di smartphone saya. Oke, terima kasih banyak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para penguji yang nanti akan menilai video pembelajaran dalam uji kinerja kali ini. Terima kasih banyak. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah pada cuci tangan kan sebelum masuk kelas? Udah ya, oke, sip. Saya buka lagi ya. Kalau tadi ketok pintu salam, sekarang salah pembuka. Saya pengen ngajar anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar teman-teman yakin bahwasanya saya nggak lagi mode jelek ya. Saya senyum dulu ya, izin lepas buat ya senyumin kalian dulu ya. Jadi saya pengen ngasih tahu saya tuh lagi seneng banget hari ini karena pengen ngajar kalian lagi ya. Oke, tapi izin pakai masker ya. Kalian juga jangan dilepas maskernya, tetap prokes, cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Jadi di awal mari kita berdoa dulu ya, biar kita berkah belajarnya hari ini. Berdoa disilakan. Ya, selesai. Yang nggak masuk siapa aja? Fazila Nisa, tadi saya dengar di tiket nggak masuk ya? Sakit ya, sip. Zila Nisa aja? Iya. Oke, alhamdulillah semuanya sehat kecuali Nisa. Kita doakan semoga cepat kembali pulih dan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi langsung aja ya. Kita to the point, mau lanjutin materi fisika kita di kelas 12. Kita ketemu materi terakhir nih ya. Materinya rada-rada nggak terlalu fisika sih, tapi lebih dari fisika ya. Tapi sebelum saya pengen kasih tahu apa-apa aja yang akan kita pelajarin, ya kita harus tahu dong endingnya mau ngapain sih kita dan kita mau dapat apa ya. Jadi intinya nih di materi ini ujungnya Bapak pengen kalian bisa nanti punya karya ya, hasil penelusuran informasi tentang transmisi dan penyimpanan data dalam bentuk digital. Jadi teknologi digital yang sangat luas, nanti kita akan coba spesifikasikan mempelajarinya di bagian transmisi dan penyimpanan data ya. Ini indikator pencapaian kompetensinya biar jadi kisi-kisi buat nanti belajar ulangan harian dan ada di ulangan lainnya ya. Yang jelas ada juga nanti indikator pencapaian kompetensinya adalah menyampaikan karya ya. Maka teman-teman adik-adik semua nanti akan saya minta untuk membuat karya desain ya. Karena itulah kita belajar hari ini dalam mode STEAM. Kalau teman-teman atau adik-adik pernah dengar STEAM, Science, Teknologi, Engineering, Matematik, dan Art ya. Itu metode belajar lah intinya ya. Oke, next. Nah, ada alamat di sini dan Bapak juga udah sampaikan di grup WA. Silakan dibuka grup WA-nya. Silakan dilihat chat saya yang ada URL-nya speed test. Dan kalau saya boleh request yang kuotanya berlebih, coba pakai sambungan data pribadi, jangan pakai WiFi ya. Tapi kalau nggak ada kuota ya nggak apa-apa, pakai WiFi kelas juga nggak apa-apa. Coba ke speed test. URL-nya Bapak udah share ya, boleh diklik. Itu bukan scam ya. Hati-hati juga ada yang namanya link-link scamming, pencurian data, data phishing ya. Silakan diklik mulai. Perhatikan angka-angkanya ya. Diklik mulai, perhatikan angka-angkanya. Itu? Nggak ada. Wah, 59 ya. Biasanya harus pakai Chrome. Udah diklik mulai?
Oke, ingat-ingat angkanya ya. Oke, angkanya. Di situ angkanya menerangkan apa tuh? Ada keterangannya nggak? Kecepatan atau apa? Ada istilahnya nggak? 21. Ada tuh di atasnya tuh. Unduh 42, ada 24. Oke, saya pengen tahu dulu yang angkanya ngerasa gede. Tadi saya ngeliat 42. Ada yang lebih gede nggak dari 42? Berapa? 52? 7? Ada yang ngalahin 74? Berapa? 100? Kamu pakai sambungan data atau wifi? Sambungan data. Apa providernya? Oke, Telkomsel. Iya, BUMN menang ya. Badan Usaha Milik Negeri ya. Makanya cintai produk dalam negeri ya. Jadi barusan teman-teman kebayang nggak atau bisa nyimpulin nggak? Lagi ngapain sih tadi? Ngukur apa? Kecepatan? Oke, kecepatan data internet. Kecepatan apanya gitu? Kan kalau kita internetan kan bisa browsing, ya nggak? Bisa download, bisa upload. Itu kecepatan apa tuh? Iya, kecepatan download. Karena download bahasa Indonesianya unduh, nggak pakai mantu ya. Ada kan tulisannya unduh ya? Iya, itu kecepatan mengunduh. Kalau kalian pakai laptop, datanya lebih lengkap, latensi, upload, browsing juga ada semuanya ya. Jadi ini adalah ya bahasanya bisa jadi ngerangkum apa yang kita mau pelajarin. Dalam proses kalian tadi itu ada istilah transmisi data ya, dan ada juga endingnya nanti penyimpanan data. Karena yang namanya ngunduh itu berarti kalian mindahin data kan, dan datanya ada di mana? Disimpan di device masing-masing gitu. Jadi sebenarnya yang tadi kita di tujuan pembelajaran kita lagi belajar transmisi dan penyimpanan, sebenarnya udah bisa kita praktekin barusan ya, dan kita biasa praktek sebenarnya. Saya kasih tahu juga, kok Pak kita mainan beginian ada di fisika sih Pak? Jangan salah, banyak fisikanya dalam teknis teknologi digital. Ada yang tahu ini apa nih? Ada yang tahu ini apa? Harus? Kurang tepat? Mungkin mirip ya. Yang lain ada barangkali? Apa? Oh, bukan? Ini kabel ya? Jeroannya adalah ini. Kabel apa kira-kira? Sip, fiber optik. Kabel fiber optik itu dalamnya silikon, kayak berupa kaca gitu, bening. Dan tahu nggak? Kita kalau misalkan langganan internet broadband, IndiHome sebut saja gitu kan ya. Itu tuh kita pakai kecepatan cahaya dalam ngunduh, ngupload dan browsing itu. Data itu disampaikan dalam bentuk cahaya yang nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Ngebut banget. Ya nggak? Jet darat kita apa? F1 ya. Itu cuma 3 kali 10 pangkat 2 atau 3 lah gitu, meter per second. Jadi kan ngebut banget gitu ya. Makanya ya jargonnya provider-provider adalah mari beralih ke fiber optik gitu. Ini adalah total internal reflection. Apa? Pemantulan. Fisika bukan? Fisika. Kenapa bisa mantul? Ada yang bisa nggak kira-kira? Ada yang punya pendapat kenapa bisa mantul? Ya, karena gelombang punya sifat memantul, bisa dipantulkan ya. Ya, tapi kalau mau lebih spesifik, ini bahan di luar sama bahan dalamnya itu dua bahan yang berbeda. Dan dua bahan yang berbeda itu bisa membiaskan cahaya. Dan dalam konteks pembiasan ada kasus pemantulan sempurna. Itu yang dipakai dalam konsep transmisi digital pakai fiber optik. Isinya fisika, ya, fisik. Oke, ini kontennya teknologi digital. Banyak ya. Tenang, intinya cuma 2. Transmisi dan penyimpanan. Oke, sih. Tuh, tapi nanti kita juga bakal belajar sih dasar-dasar teknologi digitalnya gitu. Semuanya Bapak udah siapin di bahan ajar yang harusnya teman-teman adik-adik sekalian udah baca karena tadi malam Bapak udah upload di LMS ya. Jadi sekarang kalian akan coba menginferensikan atau menganalisa beberapa kasus yang saya berikan untuk nanti disajikan dalam karya. Harapannya udah pada dibaca ya tadi malam ya. Sedikit-sedikit lah ya. Oke, sip. Oke, ini kelompok yang Bapak bagi dan sepertinya tadi kalian udah ngelihat WA dari saya sehingga udah berkelompok nih duduknya. Tapi tetap ya, berkelompok juga tetap jaga jarak, prokes. Dan sebelumnya saya mau kasih kalian pretest dulu ya. Yuk kita mulai. 20 soal, kita coba 5 menit. Ini nggak soal berat ya, kayak soal cepat tepat kok ya. Oke, mohon maaf ada tulisan saya di sini.
Hasbi, agak geser dikit Bi, prokes, sip, wah. Teknologi digital identik dengan pengkodean alias coding ya, dengan sistem biner. Biner itu sistem 1 dan 0. Keputusannya itu nyala, mati. Dari nyala mati itu dikombinasikan menjadi berbagai keputusan yang itu jadi bahasanya apa ya? Jadi suatu perintah untuk melakukan sesuatu di setiap device ya. Itu teknologi digital. Atau simpelnya gini deh. Kalau kita ngerekam suara, nih lagi ngerekam suara ya. Suara itu data analog kan, berupa gelombang. Masuk ke sini nanti diubah jadi kode 1010. Kalau nggak percaya, kan rekamannya nanti bentuknya MP3 nggak sih? Di MP3 nanti ada ukuran filenya nggak? Ukuran file itu kilobyte, megabyte gitu kan? Nah, byte itu sendiri adalah banyaknya 1010 di dalam file tersebut gitu ya. Kita memang pada posisi goib melihat itu semua terjadi, tapi konsepnya seperti itu. Jadi digital data sendiri kalau kita citrakan nanti bentuknya gelombang kotak-kotak seperti ini, dimana 0 itu datar, 1 itu berarti amplitudo ya, seperti itu. Dan nanti untuk apa ya, bahasanya codingnya, untuk mengkodanya ada konversi. Ketika peri dan diberi beribadah ya. Oke, jangan lupa ya, wudhu, sholat itu bikin kalian jadi makin cakep gitu ya. Ini es drinking mau nggak? Puyeng ya. Ini semua itu cuma 5 huruf, artinya biner nih, segini itu cuma 5 huruf biner ya. Begitulah kita merubah data-data ya. Dalam pembahasan kita sekarang masuk ke wilayah ini ya, apa tadi, penyimpanan dan transmisi data ya. Bapak sekarang akan ngasih item-item proyek ya. Jadi sekarang Bapak udah akan membahas per proyek, dimana ini ada satu topik, nanti silakan kalian explore dan Bapak sampaikan gambaran materinya. Topik pertama, komparasi device memori eksternal. Ada memori eksternal itu penyimpanannya berbasis magnetik, optik sama awan atau cloud storage ya. Kelebihan kekurangannya seperti itu ya. Kalian bisa dapetin data lebih lengkap di bahan ajar. Nanti ini topiknya bisa kalian eksplorasikan dalam bentuk desainnya ya, gitu. Kemudian topik berikutnya adalah nih, ada 4. Kalau ini topik untuk yang transmisi data. Kalau yang sebelumnya tadi cuma satu topik, itu tentang penyimpanan data, cuma satu. Kalau yang transmisi ada 4 nih, karena emang lebih seru sama lebih update teknologinya ya. Ada 4 topik, nanti Bapak akan PJ-in masing-masing. Dan intinya transmisi data itu bisa dibilang apa ya, medianya bisa wireless, bisa pakai wire, artinya kawat dan non kawat, itu medianya, media penyaluran datanya. Kalau arahnya bisa satu arah, bisa 2 arah. Ada yang kepikiran satu arah, berarti transmisi data contohnya apa? Yang satu arah? Ya, sip, TV ya. Kalau yang 2 arah? Telepon atau handphone, ada di sini ya. Oke. Nah, penerapan teknologi digital sendiri sangat banyak ya, bisa di bidang pendidikan, komunikasi. Artinya apa nih? Iya, maksudnya artinya apa? Oke sip, periklanan ya, gitu, periklanan. Transportasi, kita sekarang mesan-mesan nggak pakai teriak-teriak, tapi pakainya jempol ya, gitu. Terus hiburan, apalagi kita cukup banyak dimanjakan oleh konten digital dari sisi hiburan. Dan buat arsip, satu yang menarik dari arsip, ada jurusan baru di 2020 namanya Sains Data. Ada yang dengar? Jurusan Sains Data di Universitas Brawijaya, kalau nggak di ITS ya, kalau nggak salah. Itu saking data digital itu jadi suatu yang hot untuk dipelajarin dan sangat urgent dewasa ini ya. Jadi untuk pengarsipan data digital itu sangat penting ya. Oke, ini proyeknya ya, dan Bapak udah bagi kelompoknya dan kalian akan bikin karya itu dengan pendekatan STEM ya. Pendekatan STEM itu intinya apa yang kalian buat, kalian tulis sisi sainsnya apa. Contoh tadi fiber optik, sisi sainsnya adalah ada peristiwa pemantulan dan pembiasan. Terus teknologinya fiber optik apa sih? Ya, teknologi untuk memindahkan data menggunakan perangkat-perangkat. Rekayasanya apa? Rekayasanya adalah kabel itu bisa dimasukin data. Itu berarti ada rekayasanya kan? Rekayasanya adalah mengubah data analog menjadi digital. Terus seninya adalah kalian melayout desainnya itu pakai seni kan, nggak bisa asal-asalan biar enak dipandang ya, gitu. Dan terakhir matematik. Nah, untuk proses matematik di sini kalian bisa pakai rumusan, bisa pakai data-data statistik ya. Contoh, kalau tadi ada topik ngebandingin antara penyimpanan data cloud dan apa tadi satunya? Magnetik.
ya, atau optik, misalkan flash disk sama Google Drive bandingin dari sisi matematik itu berarti angka-angkanya. Cloud storage itu maksimal sampai berapa bisa nyimpennya, berapa giga gitu kan. Kalau yang optic storage bisa buat berapa giga. Jadi matematik di sini nggak mesti ada rumusan, yang penting ada data-data angka. Seperti itu ya pendekatan STEM-nya. Oke, Bapak ulangi lagi pembagian kelompoknya untuk jatah topiknya. Nah, ini jatahnya ya. Jadi kalian udah saya kasih rekomendasi juga di PowerPoint, di grup WhatsApp. Template PowerPoint yang bertebaran di internet, tapi saya rekomendasiin dari Slides.go ya. Udah saya share di WA, tinggal kalian coba masukin aja dan beri sentuhan art di sana, alias di layout sebagus mungkin ya. Di layout, masukin konten materinya sesuai dengan jatahnya. Oke? Nanti Bapak kasih waktu, bukan nanti, sekarang Bapak kasih waktu 20 menit dan di dalamnya terdapat pembagian tugas dulu. Ya, biar nanti efektif 20 menit bisa ada rancangan awal. Kalian diskusi di awal. Siapa yang mau ngedesain, siapa yang mau cari informasi gitu, ya. Kalau ada 2 laptop, mungkin satunya buat nyari informasi, satunya buat desain. Laptop cuma 1 ya buat desain, cari informasinya lewat smartphone ya. Oke, silakan. Putuskan, bagi-bagi tugas dulu, ya. Bagi-bagi tugas. Ini Chandra yang mau desain, Chandra. Ya, berhubung yang punya laptop. Oke. Ini habis mau yang desain? Oke sih, tampaknya sudah ada ancang-ancang gitu ya. Kita informasikan yang saya. Asal banget. Oke. 20 menit ya waktunya ya. Udah bagi porsi tugas? Sudah. Oke sip. Bapak udah cek ini dan ini. Ini yang mau ngedesain siapa? Elsa. Ini ngedesain. Laptopnya di mana nih? Yang desain ini. Oke, ini informasi ini desain ya. Iya, sip. Nanti presentasi jangan bagi tugas, semuanya ngomong ya. Kolaborasi pokoknya kolaborasi ya. Oke, sip. Waktunya 20 menit dari sekarang, silakan. Ya, Ira ngomong apa? Udah sampai mana nih? Udah hampir jadi ya? Ada berapa segmen? 3 apa aja? Cara kerja. Oke, sip. Nah, nanti kalau ada masukan dari kelompok lain dicatat ya buat perbaikan. Ini mau nggak mau namanya desain awal ya. Udah sampai mana ini? Ini kelompok apa? Wireless ya. Oke. Judul posternya apa? Udah bikin judulnya belum? Coba lihat. Ya itu ya. Grogi. Oke, siap. Intinya ngenangin apa aja nih? Kelebihan? Oh gitu. Wire dan wireless ya? Iya. Oke. Ini ngambil dari internet ya? Iya. Nanti sumbernya ditampilin ya? Iya. Oke. Gimana? Prevent? Udah dibagi 3 kelompok, udah dibagi 3 segmen. 3 segmen. Oke. Adibul kapasitas penyimpanan. Ahli tingkat keamanan. Coba digeser ke sini. Kemudian akses ya. Kalau saya kemudian akses. Oke, sip. Nanti pas presentasi kalau ada masukan dari kelompok lain dicatat. Itu ceritanya buat perbaikan dari desain awal, ya. Ini ceritanya desain awal, karena nanti teman-teman juga bakal nyempurnain lagi, ya. Sip. Semangat. Silakan sejadinya dulu aja, ya. Kita ngedesain pakai perangkat yang mudah, namanya PowerPoint, yang memang kalian taunya biasanya buat presentasi ya. Tapi bisa juga buat desain. Cuma akan ada sedikit trik buat kalian dalam konteks ini membuat poster pakai PowerPoint. Ketika pengen nge-save filenya, save-nya itu kalian di Ctrl A alias diseleksi semuanya, terus dipaste pakai aplikasi Paint. Kan setiap laptop ada ya Paint ya. Oke, dipaste ke Paint, nanti di save PNG. Filenya kirimin ke saya di WA ya. Nanti Bapak bukain dari sini aja, biar nanti laptopnya nggak usah dibawa-bawa. Kita manfaatin materi yang barusan kita lagi pelajari, transmisi data, dan saya simpen pakai device saya sendiri untuk nanti kalian tampilin di depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan mengenai perbandingan antara teknologi
5G itu masih terbilang baru kan di pada era kita. Nah, sekarang itu 4G dan 5G merupakan konektivitas internet general kelima. Lalu yang ketiga adalah efisiensi biaya dan kita mengenai apa sih yang terjadi dengan 5G? Nah, yang pertama, 5G itu bisa memudahkan kehadiran mobil otonom atau mobil otomatis. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Anak-anakku sekalian, keren ya, lumayan. Untuk rancangan awal ini, mohon maaf, dapat dari Flat Icon ya ini ya? Iya betul. Ya, ini kayaknya simple sebenarnya ngedesain tuh. Kalau emang kita pakai open source yang ada di internet ya, kita pakai transmisi data dan penyimpanan data. Jadi bisalah ini semua kita lakukan ya, walaupun singkat waktunya tadi ya. Oke, jadi ada yang mau ditanyakan dulu barangkali sama anak-anak sekalian, teman-teman kelompok lain? Tanya atau saran? Boleh, silakan. Berikan saran, ada baiknya menampilkan komunikasi contoh dari 4G, 4,5G, dan 5G. Oh gitu, siap-siap. Terima kasih atas sarannya, Dewi. Iya, iya. Barangkali mau ditanggapin kenapa belum ada gitu di sini contoh dari, oh ini ada ya perkembangannya ya. Cuma mungkin ini cuma sekilas kayak apa ikonnya aja ya, ikonik perkembangan device dari mulai 1G sampai 5G. Tapi mungkin harapannya apa tadi? Ngebandingin apanya? Perbandingan data-data kecepatannya mungkin ya. Iya, 4G berapa, 5G berapa, biar kelihatan sih keunggulannya itu benar-benar gitu. Kayaknya di sini udah ada keunggulan 5G ya. Tapi mungkin minta ditambahin komparasinya sama 4G dan 4.5 ya. Iya. Kayaknya 4G nggak terlalu lama ya. Kita langsung digedor lagi sama 4.5 tuh. Ya, atau kita kenal dengan pernah dengar istilah LTE, LTE ya gitu. Kan kalau 3G itu UMTS, 4G itu HSDPA. Terus LTE itu 4,5. Nah yang 5G saya nggak tahu nih namanya apa. Udah tahu barangkali? Masih belum tahu. Oh, keponya kurang dalam. Nanti dikepoin lagi ya. Sama tadi saran lagi ya. Ada saran dari Dewi. Ada saran atau pertanyaan lagi barangkali? Tidak ada? Oke sip. Terima kasih. Kasih applause satu lagi, sekali lagi. Ya sip. Silakan duduk. Ya. Udah keren. Next. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan mempresentasikan tentang fiber optik. Fiber optik dalam kestabilan tidak terganggu gelombang elektromagnetiknya karena menggunakan cahaya sebagai media transmisi. Bapak komentari dulu dari sisi pembuatan karyanya ya. Fis, di situ Fis. Ya. Ini sebenarnya yang kalau mau dibandingin sama yang sebelumnya udah masuk semua kriteria yang Bapak inginkan dari sebuah poster ya, sudah bagus. Jadi walaupun memang terlihat banyak tulisan, tapi ketika dia punya segmentasi yang jelas, tadi kalau nggak salah ada 3 segmen ya, ini juga ada 3 segmen gitu kan, bagus. Nanti bisa ditulis sama kelompok lainnya. Yang pertama dia pembukaan yang sifatnya informasi dasar tentang teknologi fiber optik. Yang kedua keunggulan fiber optik yang notabene dipakai dalam komunikasi ya, atau transmisi data gitu. Dan yang terakhir, kayaknya ini lagi pembahasan dari segi fisikanya ya. Oke, dari sisi fiber optik itu bagaimana cara ngetransmisin datanya. Ada apa namanya ini? Gambar juga ya? Ya, ngambil dari internet. Iya, makanya cepet ya. Iya, tapi jangan lupa ada kaki catatan kaki maksudnya. Ini diambilnya dari mana sumbernya gitu ya. Jangan lupa. Atau mungkin bisa ditulis diolah dari berbagai sumber gitu. Ya, kelompok yang pertama juga tadi gitu ya. Dikasih keterangan sumbernya, kalau nggak ditulis kata-kata diolah dari berbagai sumber seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan barangkali? Kasih saran atau masukan atau pertanyaan? Ada? Silakan. Tadi udah mau bertanya ke kelompok ini atau mau ngasih saran? Oke, saran. Silakan. Perbandingan apa tadi? Oh gitu, iya. Oke, terima kasih masukannya kelompok Chandra, Adibul dan Fahri ya. Ada lagi yang mau disampaikan, ditanyakan? Tidak ada? Oke, silakan beri aplaus teman-teman buat kelompok yang ini, kelompok B ya. Kami dari kelompok A ingin mempresentasikan
Sudah? Oke, sip. Ringkas, padat, dan cepat ya. Mantap gitu. Ini sepertinya lebih ringkas dari sisi konten, tapi kok enak ya dipandangnya gitu. Kayak lebih terurai sama lebih ringan ya dibanding dengan dua yang awal tadi. Tapi bisa dibilang jadi masih harus bisa ditambahin hal-hal yang lain sih gitu. Ya. Barangkali ada pertanyaan atau masukan? Nah, silakan. Saya ingin bertanya, kalau kita memilih cloud storage yang bagus tuh kayak gimana sih? Contohnya dulu deh, contohnya kalau cloud storage apa aja? Nah, kamu pakai apa? Punya Google nggak? Cloud storage-nya apa namanya? Google Drive. Selain Google Drive apa lagi? OneDrive. Terus? Kalau suka download ini nggak drakor? Samsung Cloud. Terus? Kalau yang bukan cloud storage lokal, maksudnya apa sih yang lokal? Contohnya? Memori SD card. Terus? Memori internal HP-nya. Terus? Ini apa nih? Local storage bukan? Flash disk. Iya, flash disk. Yang gedean dikit namanya apa yang gedean dikit? Hard disk. Ya. Ya, jangan sampai kalian udah mau nanya tapi nggak ngerti juga ya. Makanya harapannya bisa banyak dapat info setelah presentasi kelompok antar kelompok gitu. Jadi yang dapat ilmunya bukan cuma kelompoknya tapi ya kalian juga gitu. Ya. Oke, rancangan awal udah bagus, kasih plus ya, sip. Oke, satu kelompok lagi silakan. Dipotong. Nah, sini kan contohnya Mario itu ada LAN. LAN itu barangkali nggak tahu, LAN itu singkatan dari Local Area Network. Local Area Network ini biasanya dipakai di ruangan yang mana bertujuan buat jaringannya itu dalam satu jaringan. Contohnya yaitu ada Wi-Fi. Oke, yang wireless Wi-Fi. Kalau saya kasih masukan, kayaknya dari sisi icon atau image yang mendukung seperti contoh kabelnya kayak apa, kalau wireless tuh perangkatnya contohnya perangkat apa, perlu coba kasih taruh di posternya. Kan ada nih di cross ini tuh. Itu namanya perangkat wireless ya, Wi-Fi. Yang mancarin sinyal kita nih biar kita bisa hotspotan gitu. Terus kabel wire tuh apa aja macamnya gitu. Ya, fiber optik, tahu fiber optik? Itu kabel kan? Dia juga wire. Ya, transmisi data secara wire contohnya fiber optik gitu. Tapi endingnya kalau fiber optik masuk ke situ juga. Ya, dibikin wireless. Ya, kadang memang mereka berdua tuh saling bekerja sama seperti kalian. Ya, ini bagian wireless artinya kerja sama. Ya, silakan kolaborasi sampai akhir karena ini merupakan rancangan awal ya. Ya, silakan kasih pertanyaan. Bapak secara umum udah sangat close banget sama rancangan awal dari desain produk kalian yang notabene memang saya harapkan sekarang presentasinya adalah presentasi hasil dulu aja. Untuk aspek TEA-nya, Science, Technology, Engineering, Mathematics, and Art-nya itu Bapak minta di pertemuan yang akan datang ya. Jadi masih presentasi lagi minggu depan, tapi lebih kepada produk akhirnya seperti apa dan aspek STEM-nya kayak apa aja ya. Mudah-mudahan bisa lebih nambah wawasan untuk kalian lihat karya-karya tadi di materi ini ya. Tapi sedikit banyak kita udah diskusi lumayan lebih intens tadi ya, entah itu di materinya masing-masing kelompok atau secara umum tadi lewat presentasi. Makanya sekarang kita akan coba post test. Ya, silakan post test dari materi teknologi digital untuk pertemuan pertama ini. Silakan diisi ya. Lumayan, kita udah banyak inputan materi tadi ya. Waktu sama 10 menit, silakan manfaatkan waktu sebaik-baiknya dan silakan bersaing. Tidak usah ngebet buku ya, manfaatkan wawasan atau pengetahuan yang tadi didapat. Kendor ya? Iya, kalau nggak salah. Ci, semangat Ci. Sekarang di posisi papan tengah, peringkat 5. Semangat. Ivan, minta tolong agak geser dikit. Sip. Prokes. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi, alhamdulillah, Bapak udah dapat feedback dari kalian alias penilaian bahasanya kognitif lah ya.
dari pertemuan kali ini, dari post test dan pretest. Tapi secara di akhir perjumpaan ini Bapak pengen tahu dulu barangkali ada kesulitan apa gitu di materi ini. Ini materi yang cenderung nggak terlalu mainan rumus ya, nggak terlalu mainan olah-olah angka, analisis angka, tapi analisis informasi, ya nggak? Iya. Ya. Jadi kita di sini mencoba untuk merangkum apa yang bahasanya bertele-tele bukan ya? Punya prosedur-prosedur terus kita sederhanakan jadi suatu informasi yang disajikan dalam poster ya. Iya. Dan kalau boleh sedikit kasih kesimpulan, ada yang bisa bantu saya nggak? Kira-kira kesimpulan pertemuan ini ngapain gitu? Gimana Jan? Jadi kesimpulannya itu dari apa yang tadi sudah kita lakukan, kita itu mempelajari tentang konsep penyimpanan dan transmisi data dalam bentuk analog dalam teknologi informasi dan komunikasi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari dan menyajikan karya hasil pemusnahan informasi tentang transmisi dan penyimpanan data. Siap. Baik dalam bentuk analog maupun digital serta dengan perangkat. Oke. Ya, benar sekali Fauzan dan anak-anak sekalian. Jadi memang Fauzan teliti ya, bahwasanya memang kesimpulan itu pasti ada kaitannya dengan tujuan. Ya, tadi udah disampaikan tujuan di awal kita mau ngapain aja di pelajaran hari ini dan kesimpulannya ya balik lagi ke tujuan. Kita akhirnya bisa dapat bahasanya materi teknologi digital berupa spesifikasi di penyimpanan dan transmisi data ya. Yang tadi kita bisa pelajari dari berbagai kasus yang akhirnya kalian olah dengan metode STEAM dan menunjukkannya pada suatu produk yang kita akan namakan poster. Dan kita juga bisa ngambil pelajaran PowerPoint itu nggak cuma buat presentasi, bisa buat ngedesain juga. Nggak nyangka kan desain posternya bisa lumayan epic gitu. Karena memang ya udah banyak template, banyak icon-icon di internet yang bisa kita manfaatin ya dalam fungsi kita menjelaskan materi gitu ya. Oke, barangkali ada yang mau kasih masukan mengenai pembelajaran yang akan datang, enaknya mau ngapain gitu? Nanti bisa melalui LMS ya kalau ada tanggapan, masukan untuk saya dan untuk pembelajaran minggu depan masih di teknologi digital. Dan kita nggak lama lagi dong nanti mau penilaian hariannya. Yang jelas tadi Bapak udah dapat penilaian harian juga sih dari kalian ya. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan atau kasih masukan ke saya, kita cukupkan dulu ya pertemuan kali ini. Udah 88 menit, hampir selesai durasi kita. Jadi mari kita berdoa bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, tetap jaga kesehatan dan protokolnya. Minimal pakai masker dan jaga jarak walaupun kita tidak terlalu kita tidak terlalu takut dengan yang begituan, tapi kita tetap perlu waspada ya. Dan hati-hati di jalan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.